Hari ini saya bersyukur dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya ingin membagikan inspirasi di pagi ini yang saya beri judul Rumput Tetangga Selalu Lebih Hijau. Kita semua tahu bahwa ini adalah satu peribahasa di mana banyak terjadi di antara kita, termasuk dalam kehidupan saya. Seringkali kita melihat taman tetangga kita, kehidupan teman-teman kita di luar sana jauh lebih indah daripada kehidupan kita. Bahwa seringkali kita melihat hari-hari ini medsos begitu gencar, mungkin dalam kondisi pandemi banyak di antara kita menghabiskan waktu di rumah saja dan lebih banyak waktu untuk membuka Instagram, Facebook, di mana kita sering melihat mungkin saudara, teman sedang berlibur, pergi ke restoran yang happening untuk makan dan seterusnya. Sementara kita hanya tinggal di rumah. Kita sering melihat kehidupan orang lain jauh lebih baik, jauh lebih indah. Taman orang lain jauh lebih indah. Manusia adalah makhluk yang visual. Visual dalam arti apa yang kita lihat, apa yang masuk lewat mata kita itu seperti sesuatu yang akan turun ke dalam hati. Mata adalah jendela gitu, jendela di mana segala sesuatu, informasi, sesuatu yang indah dipandang itu masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka semua yang kita lihat itu cepat banget masuk ke dalam hati. Nah, Yakobus 1 ayat 14 berkata begini, firman Tuhan bilang, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat oleh apa? Oleh keinginan itu. Keinginan yang timbul dari mana? Timbul datangnya pertama masuknya adalah dari mata. Dari tadi yang sering kita lihat, sering kita perhatikan kehidupan orang lain. Ayat yang berikutnya berkata 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi segala sesuatu yang memikat kita itu sesaat. Kadang bahkan itulah yang menyeret kita ke berbagai pencobaan kalau kita tidak bisa menguasai diri. Hal-hal tersebut bukan berasal dari Tuhan. Tuhan berjanji memelihara kehidupan kita seperti burung-burung di udara, bunga di padang, yang kita tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan makan, apa yang kita pakai, Tuhan akan cukupi. Lalu pertanyaannya adalah, makanan yang seperti apa? Atau mungkin pakaian yang semahal apa, sebagus apa yang ada di pikiran kita. Nah, ini yang lalu membuat kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita melihat orang lain punya jauh lebih bagus dari apa yang saya punya. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kita harus mencukupkan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga taman kita tetap indah. Mungkin taman kita sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin taman kita tidak seindah orang lain. Tapi kalau kita menjaga taman kita, bagaimana cara kita menjaganya? Dengan mengucap syukur. Lalu apa yang ada di dalam taman kehidupan kita itu, kita rawat. Setiap hari kita bersyukur sama Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Lalu apalagi kesehatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang satu modal untuk kita merawat lebih dan lebih lagi, supaya taman kita bukan hanya berbunga tapi berbuah. Mungkin satu hari kita bisa bagikan buahnya itu ke tetangga sebelah kanan kita, ke tetangga sebelah kiri kita, dan itu akan menjadi berkat buat mereka. Hari ini kita belajar bersyukur apa yang kita tidak punya. Mungkin kita belum bisa makan di tempat yang wah, mungkin kita belum bisa pergi melancong ke negara-negara yang jauh, yang teman-teman kita udah sampai di sana. Mungkin hari ini kita hidup sederhana, hanya banyak di rumah karena kondisi pandemi, kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Tapi taman kita tetap bisa indah. Kita bisa bersyukur bahwa Tuhan kasih kita kesehatan. Kita tetap bisa merawat taman yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukankah hidup itu lebih penting dari segala apa yang kita makan, apa yang kita dapat dari bekerja, apa yang kita mungkin penghormatan dari orang? Hidup jauh lebih penting dari segala sesuatu itu.
Hari ini biarlah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri. Bahkan mungkin juga buat segala sesuatu yang belum kita miliki, yang belum Tuhan izinkan kita punya dalam kehidupan kita. Sekian inspirasi pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat di dalam Tuhan, menjaga taman kita masing-masing supaya kita bersyukur punya taman yang indah. Tuhan Yesus memberkati.